Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Wantrini Parusip, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gadget dan Manajemen Waktu Terhadap Tingkat Fokus Belajar Peserta Didik di Masa Pasca Pandemi. Penelitian ini saya susun sebagai salah satu syarat dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dan juga sebagai latihan menuju penelitian skripsi nantinya. Baiklah, langsung saja saya mulai dari latar belakang. Latar belakang, di era digital sekarang ini, gadget sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan siswa, termasuk dalam kegiatan belajar. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia tahun 2024, lebih dari 93% remaja di Indonesia menggunakan smartphone setiap hari dengan durasi rata-rata 6 hingga 8 jam bahkan setiap hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap gadget sangat tinggi, baik untuk kebutuhan akademik maupun hiburan. Namun sayangnya penggunaan gadget yang berlebihan dan tidak terkontrol seringkali berdampak negatif terhadap konsentrasi belajar siswa. Banyak siswa yang menjadi kesulitan fokus saat pembelajaran, mudah terdistraksi oleh notifikasi media sosial dan bahkan mengalami penurunan motivasi belajar. Selain itu, lemahnya kemampuan manajemen waktu memperburuk keadaan ini karena siswa seringkali tidak mampu membagi waktu antara belajar dan menggunakan gadget. Penelitian sebelumnya memang sudah meneliti hubungan gadget dengan fokus belajar, tetapi masih sedikit yang menggabungkan dua faktor penting, yaitu penggunaan gadget dan manajemen waktu dalam satu penelitian ini. Oleh karena itu, saya merasa penting untuk meneliti sejauh mana pengaruh keduanya terhadap tingkat fokus belajar siswa di masa pasca pandemi. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya dapat dari latar belakang tersebut yaitu yang pertama, tingginya penggunaan gadget di kalangan siswa. Yang kedua, penurunan konsentrasi belajar akibat distraksi digital. Dan yang ketiga, rendahnya kesadaran siswa akan pentingnya pembagian waktu belajar yang teratur. Yang keempat yaitu batasan masalah. Penelitian ini hanya difokuskan pada pengaruh penggunaan gadget dan manajemen waktu terhadap konsentrasi belajar siswa, tidak membahas aspek lain seperti kesehatan mental ataupun prestasi akademik. Penggunaan gadget yang dimaksud dibatasi pada durasi serta jenis aktivitas akademik dan non-akademik. Sementara konsentrasi belajar diukur pada saat pembelajaran di kelas maupun saat belajar mandiri. Yang kelima yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian saya ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh manajemen waktu terhadap konsentrasi belajar siswa? Yang ketiga, apakah kedua variabel gadget dan manajemen waktu berpengaruh secara simultan terhadap konsentrasi belajar siswa? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh manajemen waktu terhadap konsentrasi belajar siswa. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh keduanya secara simultan terhadap konsentrasi belajar siswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu ada dua secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang teknologi pembelajaran, sedangkan secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi siswa agar lebih sadar pentingnya mengatur waktu dan menggunakan gadget secara bijak. Yang kedua, bagi guru dan sekolah sebagai dasar kebijakan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, bagi orang tua untuk memahami dampak penggunaan gadget terhadap anak-anak. Dan yang terakhir, peneliti lain sebagai referensi untuk penelitian lanjutan. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada penelitian saya ini terdiri dari dua variabel. Yang pertama variabel bebas yaitu penggunaan gadget X1 dan manajemen waktu X2 serta satu variabel terikat yaitu konsentrasi belajar
yaitu Y. Hubungan ketiganya dapat dijelaskan bahwa semakin bijak siswa menggunakan gadget dan semakin baik kemampuan mereka dalam mengatur waktu, maka semakin tinggi pula tingkat konsentrasi belajarnya. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut yang saya sampaikan, maka hipotesis yang saya ajukan adalah H1 penggunaan gadget berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar siswa. H2 manajemen waktu berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar siswa. Dan H3 penggunaan gadget dan manajemen waktu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan korelasional. Penelitian ini dilakukan di SMK Swasta Budi Agung Medan dengan jumlah populasi 450 siswa dan sampel sebanyak 60 siswa yang diambil melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner berbasis skala Likert 1-5. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi R2 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap konsentrasi belajar siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu yang pertama, observasi. Observasi ini untuk melihat langsung kebiasaan siswa dalam menggunakan gadget dan fokus belajar. Yang kedua, wawancara. Untuk menggali pengalaman siswa tentang cara mereka mengatur waktu belajar. Dan yang ketiga, kuesioner untuk mengatur tingkat penggunaan gadget, kemampuan manajemen waktu, serta konsentrasi belajar dengan skala Likert 1-5. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kuantitatif. Tahapan analisis meliputi uji validitas untuk melihat ketepatan instrumen, uji reliabilitas untuk menilai konsistensi data, serta analisis deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian. Kemudian dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh penggunaan gadget dan manajemen waktu terhadap konsentrasi belajar siswa. Selanjutnya dilakukan uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau R2 untuk mengukur seberapa besar kontribusi kedua variabel terhadap tingkat konsentrasi belajar siswa. Nah, sebagai penutup, melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan gambaran nyata bahwa penggunaan gadget dan manajemen waktu yang baik dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa di masa pasca pandemi. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi guru, orang tua, dan siswa sendiri dalam menciptakan pola belajar yang lebih efektif di era digital. Baik, sekian hasil dari pemaparan proposal penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji atas perhatian dan kesempatannya, dan kepada teman-teman juga. Saya siap menerima pertanyaan, masukan, dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian saya. Jikalau ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian, saya meminta maaf. Presentasi sudah saya akhiri, semoga ilmunya bisa kita aplikasi. Sekian dari saya, terima kasih.